Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Miranti dari D4 Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum pemrograman geospasial web acara yang kelima, yaitu Leaflet.js GeoJSON. Apa sih Leaflet.js GeoJSON itu? Nah, Leaflet.js ini merupakan suatu pustaka JavaScript yang digunakan untuk membuat peta interaktif pada web. Salah satu fitur unggulannya yaitu memiliki kemampuan untuk menangani data dalam format GeoJSON. Nah, GeoJSON sendiri merupakan format data berbasis JSON, JavaScript Object Notation, yang digunakan untuk menyimpan fitur geografis seperti titik, garis, poligon, maupun properti lain yang berkaitan dengan suatu data spasial. Nah, pada kali ini saya akan membuat website peta interaktif area Penajam Pasir Utara. Seperti ini. Data awal yang digunakan pada pembuatan web ini yaitu data subfile, di mana ini menggunakan data dari Penajam. Nah, di sini melalui website Geoportal Penajam ini, kita bisa mengunduh data-data subfile yang diperlukan. Kemudian masuk ke aplikasi QGIS untuk melakukan konversi ke format GeoJSON. Sebelumnya, di sini melakukan pengkategorian kelas, ada 3 kelas, yaitu untuk jumlah penduduknya, yaitu ada kategori tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk melakukan konversi, di sini bisa memilih layernya. Nah, kemudian langsung ke export, save fitur as. Nah, di sini bisa mengambil format GeoJSON. Kemudian bisa disimpan. Kemudian, seperti biasa, kita melakukan pembuatan folder dulu pada htdocs. Nah, di sini saya membuat folder dengan nama acara 5. Kemudian, untuk data yang telah diekspor tadi, data JSON tadi dimasukkan dalam folder data, dipastekan ke dalam sini. Nah, untuk data GeoJSON-nya ini akan berubah dari subfile yang berbentuk titik, garis maupun poligon akan berubah menjadi data-data terstruktur seperti ini. Kemudian selanjutnya ada folder icon. Ini untuk icon sarana prasarananya. Kemudian selanjutnya membuat kode indeks HTML. Nah, yang pertama-tama kita perlu membuat kode dasar HTML-nya dulu, di mana ini pada head ini kita beri nama Leaflet.js. Lalu pada style ini width 100% dan height 100%. Ini mengarah pada kondisi tampilan layarnya, maka petanya akan full. Dapat kita lihat. Nah, di sini untuk tampilan petanya full. Kemudian selanjutnya ada pada body. Di sini ada menginputkan dari JavaScript. Kemudian menginisialisasi petanya. Di sini melakukan set view. Nah, di mana saat kita melakukan refresh, maka titik tengahnya adalah dengan koordinat ini. Dengan perbesarannya 13. Kemudian ada tel layer basemap di sini untuk menginisialisasi basemap yang digunakan. Nah, ini mengambil dari OpenStreetMap. Kemudian menambahkan basemap ke dalam petanya menggunakan add to map sesuai variabel yang telah dibuat. Lalu selanjutnya ada GeoJSON point sarana prasarana. Nah, di sini untuk menambahkan data GeoJSON-nya. Di sini kita melakukan pembuatan variabel dulu, sarana prasarana. Lalu untuk stylenya, di sini menggunakan icon dari home marker yang telah ditambahkan pada folder icon tadi. Ini. Kemudian untuk size-nya juga diatur, icon ancornya juga diatur, kemudian pop-up-nya juga diatur. Lalu ada juga posisi tooltip terhadap icon. Selanjutnya yaitu untuk variabel pop-up content. Nah, di sini untuk variabel pop-up content ini bisa kita atur. Misal ini nama, maka akan muncul tulisan nama, lalu fitur properties sarana pra. Nah, ini sarana pra ini diambil dari data sarana prasarana. Nah, ini menggunakan sarana pra. Maka akan muncul ini. Misal ada pelabuhan, ferry, pelabuhan klotok, dan speed saat kita mengklik titiknya. Kemudian ada koordinatnya dari fitur geometrik koordinatnya. Jadi nanti akan muncul namanya itu apa, kemudian koordinatnya berapa. Selanjutnya ada layer on. Saat itu bein pop-up-nya diklik, maka akan muncul. Kemudian mouse over ini saat kursornya berada di sekitar iconnya, maka akan muncul tooltip-nya. Kemudian get JSON ini untuk mengambil data JSON-nya. Nah, ini diambil dari data sarpras GeoJSON. Nah, berarti dari folder data ini, kemudian sarpras GeoJSON. Lalu selanjutnya ada GeoJSON polyline jalan. Nah, pada ini
terdapat variabel jalan, kemudian ada stylenya dengan color rate, opacity-nya 1, weight-nya 2. Kemudian ada variabel pop-up content seperti yang awal tadi, menggunakan ini fungsi jal, ini berarti dari data jalannya juga fungsi jal ini. Kemudian ada panjangnya berapa meter. Lalu layer on ini saat mengklik pop-up-nya maka akan muncul. Kalau tooltip saat mengarahkan kursor di area sekitarnya akan muncul. Kemudian ini juga mengambil data dari data jalan GeoJSON. Dari data ini kemudian mengambil jalan GeoJSON. Kemudian menambahkan datanya ke GeoJSON polyline dan menambahkan GeoJSON polyline-nya dalam petanya. Kemudian selanjutnya ada GeoJSON jumlah penduduk. Nah, pada GeoJSON ini kita mengatur simbologinya cukup rumit. Nah, di sini dengan cara pertama ini bisa menggunakan style dari simbologi yang kategori yang telah kita buat sebelumnya, yaitu menggunakan properti dari kelas yang telah kita buat. Nah, untuk kategori kelas. Nah, kelas misal sedang atau tinggi atau rendah. Bisa diatur dari situ. Kemudian kita juga bisa manual tanpa melakukan pengaturan pada QGIS-nya. Di sini menggunakan style, terus menggunakan uh, if. Jika jumlah penduduknya kurang dari sama dengan 2.500. Kemudian ada jika lebih dari 2.500. Kalau dan ini berarti dua syarat ini harus terpenuhi, lebih dari 2.500 dan kurang dari sama dengan 5.000. Kemudian ada feature properties jumlah penduduk ini lebih dari 5.000 akan dikategorikan tinggi, ini dikategorikan sedang, dan ini dikategorikan rendah. Kemudian untuk mengatur variabel pop-up-nya, di sini juga ada kecamatan, kemudian mengambil dari data kecamatan. Nah, berarti akan muncul kecamatan apa, kemudian ada jumlah penduduknya berapa. Terus ini kita tambah jiwa, satuan jumlah penduduk adalah jiwa. Kemudian ini seperti tadi untuk bein pop-up-nya sama tooltip-nya. Lalu ini juga mengambil dari data jumlah penduduk GeoJSON, kemudian menambahkan pada GeoJSON Polygon dan menambahkannya pada peta. Lalu yang terakhir yaitu pembuatan control layer-nya. Nah, untuk control layer-nya ini menggunakan var overlay maps. Nah, kemudian kita menuliskan untuk variabel yang telah kita buat tadi. Kemudian ini ada var control layer dan control layer add to map. Jadi control layer-nya ditambahkan ke map. Kemudian di sini saya akan menjalankan project-nya. Nah, di sini akan muncul titik awalnya itu akan dengan perbesaran 13 itu seperti ini. Lalu di sini ada data titiknya, sarana prasarananya yang ditambahkan. Nah, di sini saat kita klik akan muncul pop-up-nya. Kalau ini kursornya saya geser-geser akan mengikuti gerakan ininya, kursornya. Ini untuk tooltip-nya. Yang kecil ini tooltip, yang besar pop-up. Nah, ini akan muncul namanya apa, kemudian koordinatnya XY-nya berapa. Lalu untuk jalan, nah, ini untuk jalan akan muncul fungsi jalannya. Jadi jalan lain kemudian ada panjangnya berapa meter. Lalu saat kita arahkan tooltip-nya juga akan mengarahkan nama jalannya. Selanjutnya ada untuk data poligonnya. Nah, kecamatan apa, kemudian kelurahannya apa, kemudian jumlah penduduknya ada berapa jiwa. Lalu selanjutnya di sini ada untuk control point-nya. Nah, control layer. Nah, di sini kita bisa mengatur, misal ini tidak ditambahkan. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga bisa untuk zoom in, zoom out. Terakhir yaitu penautan indeks HTML atau kode-kodenya dari Visual Studio Code ke GitHub. Di sini saya membuat dengan nama 2024 bagi web acara 5. Nah, di sini terdapat indeks HTML-nya. Ini untuk indeks HTML ini. Kemudian ada data dan ikonnya. Di sini saya upload last week setelah acara praktikum. Kemudian untuk ini di setting GitHub Packs-nya. Nah, di sini sudah muncul untuk nah, seperti ini. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.